Alhamdulillah alladhi zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa zayyana al-malaa'ikata bi Jibril wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana ash-shahra bi shahri Ramadan wa zayyana al-ayyama bi yaumil jum'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Karena begitu banyak nikmat Allah, kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Jangankan sejak kita dilahirkan ke atas bumi ini, sejak pagi tadi, sejak kita bangun, kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat Allah karena begitu banyaknya. Maka benarlah kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kau jadikan ranting-ranting kayu sebagai penanya, daun kayu sebagai kertasnya, seluruh air yang ada di bumi ini sebagai tintanya. Habislah semua itu, tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Maka untuk itu sudah semestinya kita selalu bersyukur atas nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Akan tetapi jika engkau kufur kepada nikmatku, tunggulah azabku yang sangat pedih. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jemaah Jumat, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat dan terbatas dan berbahagia ini, izinkanlah khatib menyampaikan sebuah khutbah yang khatib bingkai dengan sebuah judul, yaitunya persiapan dan kesungguhan. Persiapan dan kesungguhan. Jemaah Jumat rahimakumullah, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita tentang perencanaan. Islam mengajarkan kepada kita tentang kesiapan. Islam mengajarkan kepada kita tentang keseriusan dan kesungguhan. Islam bukanlah agama yang mengajarkan kepada kita sikap yang instan, sikap yang asal-asalan, sikap asal jadi,
ataupun sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat 39 sebagaimana yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Dan manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kita akan sampaikan sebuah kisah, salah satu peristiwa yang sangat agung dalam sejarah Islam, yaitunya peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Sebagaimana kita ketahui bahwa hijrah bukanlah sekedar berpindah tempat dari Makkah ke Madinah, akan tetapi sebuah titik perubahan besar untuk membangun peradaban Islam. Yang menariknya adalah peristiwa besar ini tidak terjadi secara instan, tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi melalui sebuah persiapan, perencanaan yang sangat besar, perencanaan yang sangat matang. Kita akan lihat bagaimana detailnya persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melakukan hijrah. Jemaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah Rasulullah menentukan waktu keberangkatan secara rahasia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat di siang hari yang mudah diketahui oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Tetapi Rasulullah memilih waktu yang paling aman agar terhindar dari kejaran musuh, yaitunya kaum Quraisy. Yang kedua, Rasulullah memilih pendamping yang tepat, yaitunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat yang paling setia, sahabat yang paling berani, dan sahabat yang rela berkorban. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tenaga profesional, yaitunya Abdullah bin Uraikis sebagai penunjuk jalan, meskipun pada saat itu beliau belum muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memanfaatkan keahliannya karena dia kenal sebagai seseorang yang amanah dan sangat mengetahui tentang rutenya perjalanan. Ini pelajaran bagi kita bahwa Islam itu sangat menghargai kompetensi. Islam sangat menghargai profesionalitas. Jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, strategi bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghilangkan jejak dan menunggu situasi lebih aman. Ini adalah bukti bahwa Islam mengajarkan kepada kita tentang kehati-hatian, dan kehati-hatian adalah bagian dari ajaran Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kelima, Rasulullah menyiapkan logistik dengan rapi melalui perantara yang mulia, yaitunya Asma binti Abu Bakar yang mengantarkan makanan, serta Abdullah bin Abu Bakar yang mengumpulkan informasi keadaan Mekah pada waktu itu. Semua berjalan dengan rapi, semua berjalan sesuai dengan pembagian tugasnya. Jemaah Jumat rahimakumullah. Dari kisah ini kita memahami bahwa tawakal tidak berarti berpangku tangan. Tawakal adalah memadukan 2 hal, yaitunya ikhtiar terbaik dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka dengan segala kekuatan yang engkau miliki, yang engkau mampu atas semua. Ayat ini menegaskan kepada kita
bahwa setiap unsur-unsur dakwah, unsur-unsur pekerjaan, unsur-unsur keluarga maupun masa depan harus diawali dengan sebuah perencanaan yang matang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi, "Iqilha wa tawakkal." Ikatlah terlebih dahulu, kemudian bertawakallah. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mungkin bagi kita, para pegawai, para guru, para dosen, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Di antaranya, jangan kita bekerja tanpa rencana. Jangan melayani asal-asalan. Jangan mengabaikan persiapan, mungkin sudah merasa berpengalaman. Ketahuilah bahwa setiap amanah yang diberikan kepada kita adalah ladang pahala kita. Akan tetapi amanah yang diberikan kepada kita akan bisa menjadi ladang dosa jika kita tidak bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Jemaah Jumat rahimakumullah, bagi para siswa, anak-anak kami siswa SD, SMP, SMA maupun mahasiswa, ilmu akan diraih dengan kesungguhan. Prestasi akan lahir dengan persiapan. Masa depan tidak akan bisa dibangun dengan menunda-nunda. Tidak ada istilah hidup santai, masa depan cerah. Impossible, tidak mungkin. Anak-anakku sekalian, orang sukses bukanlah orang yang pintar, akan tetapi orang sukses adalah orang yang paling siap dan orang yang paling sungguh-sungguh menjalankan segala sesuatunya. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sering melihat ada dua tipe manusia. Yang pertama adalah datang bekerja, datang sekolah tanpa persiapan, melaksanakan tugas, melaksanakan PR-nya dengan seadanya, belajar mendadak, belajar dengan sistem kebut semalam. Dan ada tipe yang kedua, yaitunya menyiapkan diri sejak awal walaupun biasa saja tapi konsisten. Faktanya adalah yang kedua inilah yang selalu bertahan dan selalu berhasil. Mungkin banyak kita melihat di luar sana, banyak pegawai yang tidak naik karirnya bukan karena tidak pintar, bukan karena tidak hebat, akan tetapi karena tidak sungguh-sungguh melaksanakan amanahnya. Banyak siswa, banyak mahasiswa yang gagal, bukan berarti dia tidak mampu, bukan berarti dia tidak sanggup, akan tetapi karena mereka meremehkan proses, karena mereka menipu proses. Mungkin contoh yang sangat konkret dalam kehidupan kita di Askia ini, mungkin di sekolah sudah ada aturan, di lapangan sudah ada aturan, di masjid sudah ada adabnya, akan tetapi kita tidak mematuhinya. Kita selalu melanggar aturan-aturan yang ada. Maka setiap kita yang melanggar aturan itu bisa dikatakan meremehkan proses. Bahkan bisa dikatakan orang-orang yang menipu proses. Jemaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya kesungguhan adalah pembeda antara orang yang hadir dengan orang yang benar-benar bernilai. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, baik kepada para ustadz, pada bapak-bapak, ataupun kepada anak-anak kami, apakah kita sudah menyiapkan tugas dan tanggung jawab kita dengan benar? Apakah kita sudah melaksanakan tugas kita dengan baik? Atau kita hanya berharap hasil tanpa proses? Ingatlah kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ketakwaan sejati terlihat dari keseriusan kita dalam mempersiapkan dunia dan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr ayat 18,
Sebagaimana yang khatib bacakan tadi. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang hendak dia perbuatnya untuk hari esoknya. Jemaah rahimakumullah. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah berkata, aku paling benci melihat seseorang yang hidup tanpa tujuan, tidak untuk dunia dan tidak pula untuk akhiratnya. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah teguran keras bagi kita. Bagi kita yang tidak punya tujuan, yang tidak punya persiapan dan arah masa depan kita. Maka solusinya bagi kita adalah jangan biasakan menunda-nunda pekerjaan. Jangan bangga dengan hasil apa adanya. Jangan remehkan amanah, walaupun amanah itu kecil. Jangan remehkan proses di sekolah. Jangan remehkan nasihat-nasihat dari ustadz dan ustazah kita. Ketahuilah, setiap nasihat yang keluar dari seorang guru itu adalah hikmah dan barokah untuk kita semua. Mari kita bangun budaya siap sebelum bekerja, siap sebelum belajar, serius sebelum bertindak, sadar sebelum terlambat, dan yang paling penting adalah siap menghadap Allah dengan amalan terbaik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر من العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل الدعاء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل زمان وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.